42 tahun ditambah 22 tahun 2 bulan 22 hari, jumlahnya 62 tahun 2 bulan 22 hari. 6 bulan Al-Quran tak lagi turun, meninggallah Nabi. Makanya umur Nabi itu 62 tahun 2 bulan 22 hari ditambah 6 bulan lagi, digenapkanlah dia menjadi 63 tahun. Itu sejarah, tidak bisa didustai sejarah itu sejarah. Tapi yang luar biasa, Al-Quran itu turun pertama kali bukan tentang sholat, Al-Quran turun bukan tentang zakat, Al-Quran turun bukan tentang puasa, Al-Quran turun pertama kali bukan tentang orang menaik haji, Al-Quran turun pertama kali bukan tentang tauhid, mengesahkan Tuhan, tidak. Al-Quran yang pertama kali ayatnya tentang membaca. Ibu, oh ya, di dalam surah Al-Alaq 2 kali disebutkan Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Diulang lagi. Iqra wa rabbukal akram. 2 kali diulangi kata Iqra. Setiap Allah mengulangi ayat Al-Quran itu menunjukkan kecintaan Allah dan ada rahasia di baliknya. Banyak ayat-ayat di Al-Quran. Al-Quran ini, Masya Allah, Al-Quran ini kalau sempat Allah mengulang-ulangi ayatnya, itu ada rahasia. Contoh, dalam surah Al-Alaq, Iqra itu diulangi 2 kali. Dalam surah Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Diulangi 2 kali. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Diulangi 2 kali. Ingat ya, setiap ibu nanti baca Al-Quran, kalau ada kalimat-kalimat itu diulang-ulangi, itu menunjukkan Allah ada rahasia di balik. Dalam surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ibu-ibu kalau sudah baca itu, saya mau tanya, berapa kali Allah ulangi ayat ini? Hah? Berapa? 30. Siapa bisa jawab? Dalam surah Ar-Rahman Allah sebutkan nikmatku mana lagi yang kamu dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmatku mana lagi yang kamu dustakan. Nah, saya mau tanya ibu yang tadarus Al-Quran, berapa kali diulangi Allah katanya? Itulah kan masalah. Nikmatku mana lagi kata Tuhan yang kamu dustakan. Dalam surah Ar-Rahman itu diulangi Allah sebanyak 31 kali. Dan di dalam surah yang lain ada satu lagi itu. Jadi jumlah itu di Al-Quran 32. Ibu, itulah hebatnya Al-Quran. Semua kandungan Al-Quran kalau diteliti, itu semua kandungannya luar biasa, seimbang. Allah menyebutkan kata mati di Al-Quran 145 kali. Dan Allah menyebutkan kata hidup di Al-Quran 145 kali. 1 tahun berapa hari? 60. 365 hari. 1 tahun 365 hari. Hari pun disebutkan di Al-Quran sebanyak 365 kali.
Bulan satu tahun berapa bulan? 12 bulan. Kata syahrun disebutkan di Al-Quran sebanyak 12 kali. Itulah hebatnya Al-Quran. Bulan itu mulai Januari sampai Desember, Muharram sampai Zulhijjah, itu 12 bulan setahun. Di Al-Quran pun disebutkan bulan itu sebanyak 12 kali. Satu tahun 365 hari. Di Al-Quran pun disebutkan hari itu sebanyak 365 kali. Yang paling hebatnya Al-Quran, tak kala ibu memisahkan kalimat lembaran-lembaran di tengah dengan yang di kiri. Kalau Al-Quran cetakan 80-an, ibu pasti ingat ada tertulis merah, bacaannya wal yatalaqqaf. Iya. Kan kalau anak-anak sekarang dengan kita dulu mengaji beda. Kalau kita mengaji dulu waw sin sabun date wasin date salam date lam mim dapanmu wassalamu alif date a alif bawah i alif dapan u a i u ba dua di atas ban ba dua di bawah bin ba dua di depan bun ban bin bun. Dulu gitu kita mengaji kan. Sekarang nggak ada cerita ngaji gitu. Sekarang mengaji semua baris atas. Abada saja khodaja roja sasa sogo tozo aofako kalamana wahaya lamalim amyahya. Semua baris atas. Kalau ibu-ibu mengaji dulu, kalau saya ingatkan pasti ingat ibu. Dulu kalau kita mengaji, Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina min roja'i rahmatika ya arhamar rahimin. Masih ingat kan? Masih ingat. Kalau anak sekarang tidak ada itu. Dan mengaji dulu, saya orang Tanjung Balai. Aku Tanjung Balai kalau mengaji, ini Al-Quran di YouTube, dibawa ke rumah mu'alif. Sekarang anak mengaji Al-Qurannya itu salah. Itulah hebatnya. Jadi perkembangan zaman itu semakin lama, semakin jauh. Zaman ini semakin ada. Mohon maaf, almarhum Ustadz Kondang, Ustadz dari sejuta umat, Kiai Haji Jainuddin MJ. Pernah saya dengar ceramah beliau. Kalau Al-Quran ini dekat dengan dia, najis sekalipun mulia. Dekat dengan Al-Quran, najis sekalipun jadi mulia. Contoh, kulit kambing, kulit onta, kulit lembu, kalau dibuat gendam atau belut, itu harus dihantami, pukul. Orang menasib tengok, coba kulit kambing, kulit onta, kulit lembu sampulkan ke Al-Quran. Itu kulitnya bukan dipukul, tapi dicium, dijunjung. Itulah orang yang dekat dengan Al-Quran. Dicium kulit kambing, maunya mencium kulit kambing. Kulit onta maunya mencium kulit onta. Tapi kenapa? Karena jadi sampul Al-Quran. Si ada di UIN ada itu, di perpustakaan Ulul Albab itu, seingat saya masih ada kulit onta, sampul kitab-kitab di sana. Diciumi. Tapi kalau kulit itu dibuat gendam, harus dipukul. Itulah dengan Al-Quran. Nah, maka malam hari ini tiga saya sampaikan. Tidak usah banyak. Yang pertama, Al-Quran itu petunjuk. Yang kedua, Al-Quran itu pembeda. Yang ketiga, Al-Quran itu pembela. Pertama, Al-Quran sebagai petunjuk. Yang kedua, Al-Quran sebagai pembeda. Yang ketiga, Al-Quran sebagai pembela.
berbeda. Pertama, dengarkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan. Betul. Tidak boleh kita membuat hukum sendiri tanpa ada hukumnya di Al-Quran. Tidak boleh. Makan, minum, macam kita makan-makan di masjid ini. Ada hukumnya Pak Ustaz? Ada. Apa hukum makan-makan di masjid? Mubah. Apa hukum jual beli di masjid? Haram. Itu ada bedanya. Apa hukum jual beli dalam masjid? Haram. Apa hukum makan minum di masjid? Mubah. Sedikit perbedaan. Mubah itu artinya boleh. Yang mau membuat silakan, nanti mau membuat sudah bisa. Tapi kalau jual beli di masjid, apa hukumnya? Haram. Begitulah. Makanya besok bagi jaga fitrah, jangan lagi jual beli di masjid sini. Kalau punya luar lah jual berasnya, jangan jual beras dalam masjid. Iya. Jadi persoalan itu, apa hukumnya jual beras fitrah dalam masjid? Haram. Walaupun yang dijual itu beras fitrah. Tapi apa hukumnya Ustaz makan minum di masjid ini? Ubah. Al-aslu fil asya al-bah. Itu kaidah. Maka ani kautet karos, mohon maaflah tak aku sebutkan. Yang aku sebutkan kaidah. Kaidahnya al-aslu fil asya al-ibah. Asal sesuatu itu adalah mubah. Apa hukum makan minum? Mubah. Dimanapun hukum makan minum itu mubah, kecuali dalam WC. Betul. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk. Petunjuk apa Ustaz? Petunjuk kita hidup di dalam dunia. Tanpa Al-Quran. Dan Al-Quran yang 6.666 ayat itu semua terkumpul isinya hanya 7 ayat. Jadi ada seorang ulama tafsir mengatakan, sekiranya ayat ini saja diturunkan Tuhan, sudah cukuplah sebagai petunjuk buat manusia. Apa ayatnya? Apa surahnya? Surah Al-Fatihah. Makanya Fatihah itu dikatakan ummul kitab, induknya Al-Quran. Di Al-Fatihah itu ada 7 ayat. 3 ayat untuk Allah, 1 ayat antara kita dengan Allah, 3 ayat di bawah untuk kita. Itulah Al-Fatihah. Sekiranya tidak ada ayat lain, Al-Fatihah itu diturunkan Tuhan, sudah jadilah sebagai pedoman hidup kita. Ayo sama-sama kita terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Berselisih ulama cara membaca. Ada imam membacanya sir, ada imam membacanya jahat. Bapak, ibu, saudara yang sudah ke haji, tidak akan kedengaran imam membaca Bismillah. Kalau di Mekah Madinah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah kita kedengar. Di Indonesia semua rata-rata Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya ikhtilaf. Ikhtilaf jangan dibesar-besarkan. Apa istilah Ustaz? Perbedaan ulama menafsirkan Fatihah. Ulama yang satu mengatakan Fatihah itu turunnya 6 ayat, Bismillah itu belakangan. Ulama yang satu mengatakan Bismillah sekaligus dengan Alhamdulillah walhamdulillah sekaligus. Maka ulama mengatakan, ada ulama mengatakan 7 ayat, ada mengatakan Al-Fatihah itu 6 ayat. Begitulah ikhtilaf ulama. Tapi luar biasa kan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingat, ba itu di samping huruf ja, dia huruf kosak. Makanya ibu kalau membaca Bismillah itu bersumpah, Bismillahirrahmanirrahim,
Aku bersumpah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersumpah itu bis. Makanya tak boleh menyebutkan 3 huruf ini. Laki kita menyangkutkan celana di rumah, uang di celananya 100.000, 10.000 5 biji, 10.000 6 biji, 20.000 2 biji, jumlahnya 100 itu ya. Ibu ambil 20.000, datang suami, ini uangku kok berkurang, tinggal 80, kemana 20 lagi? Sumpah, wallahi, billahi, tallahi, tidak aku mengambilnya bang. Padahal dia mengambil. Awas, kalimat itu jangan dipakai. Makanya di Google bersumpah, jangan sempat memakai huruf 3. Jangan sempat katakan wallah, billah, tallah. Satu saja dipakainya huruf ini. Kalau sumpah itu dilanggarkan, awas, ada sanksi sumpah. Makanya katanya ada dam sumpah palsu. Bismillah pakai huruf ba di belakang sini awal. Harful zal, huruf zal, huruf ba, huruf kosam lagi dia. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Aku bersumpah dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Betulkah Tuhan itu pengasih penyayang? Betul. Orang yang tak tarawih sampai malam 17 ini tetap dikasih Tuhan rezeki. Itulah hebatnya Tuhan. Kalau macam aku Tuhan, aku matikan dia. Oh tak sembahnya pun, aku mampus kan dia. Iya, tak sembah dia sampai malam 17 ini tetap dikasih Tuhan rezeki. Itulah hebat kasih sayang Tuhan itu. Dikasih Tuhan rezeki, dikasih Tuhan, dikasih Tuhan. Tak apa-apa, biarlah kita Tuhan tak apa-apa. Api yang disembahnya bertingkat-tingkat dikasih Tuhan rumahnya. Itu Cina Majusi. Cina itu orang Majusi, penyembah api. Cina Sungai Piring itu minimarket, hipermarket, supermarket semua Cina punya. Nenggolan semua Cina punya, semua Batak Cina semua. Kafir dalam hati kita. Kenapa orang tak ustaz ini dikayakan Tuhan begini? Kenapa orang tak yang mau sembahyang, yang mau dia tarawih, yang mau dia puasa, yang mau dia sholat isya, yang mau dia sholat subuh, yang mau dia tadarus, kenapa enggak dikayakan Tuhan? Itu Cina-Cina itu hati yang disembah, kaya-kaya di Tuhan. Ingat bahasa Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingat kata Allah, untuk mengobati hati kita, semua hamba-Ku kasih, tapi tak semua hamba itu sayang. Inilah mengobati hati kita. Dikasih Tuhan semua, tapi disayangi Tuhan belum. Jadi umat Islam ini mau kita dia Pak Ustaz, dikasih Tuhan dan disayangi Tuhan. Yang sedikit pun dikasih Tuhan, syukuri. Belum dikasih Tuhan, sabar. Dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhan memanggil. Bersyukurlah kata Tuhan dengan yang sedikit. Insya Allah yang banyak sudah dapat. Tapi kalau tak pandai bersyukur yang sedikit, jangan berharap yang banyak lagi. Begitulah sama Tuhan begitu. Kalau sedikit saja tak pandai bersyukur kata Tuhan, jangan pala banyak berharap sama aku kata Tuhan yang banyak sudah datangkan. Kenapa? Yang sedikit saja tak pandai kau bersyukurinya, kontrol lagi yang banyak. Itu Pak Ustaz, orang-orang Cina itu Pak Ustaz banyak-banyak kasih Tuhan. Ingat bahasa Tuhan. Orang yang kasih kekayaan di dunia, orang yang kasih kesehatan di dunia, orang kasih pangkat jabatan di dunia, begitu banyak, begitu meningkat, begitu hebat pangkat dan jabatannya, kata Tuhan. Awal bahasa Tuhan ada namanya istidraj. Sebut takut juga kita. Jadi sampai rumah Ustaz tak sembahyang tidak, puasa tidak, majakat tidak, Ustaz naik haji pun tidak, dan kayuan ya Ustaz. Awas, istidraj. Pertama dah. Kalau begitu Ustaz bagaimana? Kita ikut Al-Quran, jangan Al-Quran mengikuti kita. Kenapa Ustaz? Karena Al-Quran itu menjadi pertanggungjawaban kita. Ibu ya, di Islam ini pertanyaan munkar dan nakir sudah dibocorkan.
Semua orang dunia tahu apa pertanyaan mereka Munkar dan Nakir. Sudah tahu, sudah dibocorkan. Dan jawabannya pun sudah dibocorkan. Iya, luar biasa Tuhan. Tuhan itu kalau menyiksa manusia, tidak mau dia macam guru. Kalau guru itu mengkasihkan soal, lembar jawabannya tidak dikasihnya. Lembar soalnya yang dikasihnya. Lembar jawabannya di tangan guru. Kalau Tuhan mengkasih lembar jawaban, tidak mau Tuhan begitu. Dikasihnya lembar jawaban dan sekaligus dikasihnya lembar pertanyaan. Kalau dikasihnya lembar pertanyaan sekaligus dengan jawaban dari Tuhan. Pertanyaannya, dari 100 orang yang mati, satu saja kata Nabi bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, sudah alhamdulillah dunia ini. Sama dengan malam ini. Saya mati, bapak, saudara, ibu-ibu, mati kita semua yang di dalam ini. Dari semua kita yang mati ini, satu saja bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir itu. Masya Allah. Kenapa Ustaz khawatir kali dari 100 orang yang mati satu saja menjawab? Sudah syukur. Al-Quran surah Yasin ayat 65. Coba kita tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima. Ya, di dunia itu bisalah kau Ustaz kata Tuhan bercakap. Tapi kalau hari nanti mulutmu kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan pula yang berkata-kata. Makanya ibu tangan ini, kalau ibu membaca Yasin, janganlah sobat tangan kiri oleh kamu. Itu kebiasaan kita yang membaca Yasin sama tangan kiri banyak oleh kamu. Yasin wa Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Tangan kiri oleh kamu. Ingat, karena Pak Ustaz dalam surah Al-Waqi'ah fa ashabus simal ma ashabus simal fa ashabul yamin ma ashabul yamin. Celakalah orang yang mengambil catatan dari tangan kirinya, dan bahagialah orang yang mengambil catatan dari tangan kanan. Biasakan tangannya. Maka kata Nabi, makruh orang makan dengan tangan kiri, walaupun dia bersenjol. Makruh makan dengan tangan kiri. Jadi Ustaz, kalau sembahyang kok tangan kiri duluan? Ada yang bertanya ini, Ustaz, kalau sholat kita kok tangan kiri yang duluan? Allahu Akbar, kan tangan kiri duluan. Tapi Ustaz tangan kanan, kamu tangan kiri duluan. Jangan belakang ibu ini ibu begini. Allahu Akbar. Ya, jangan bukan begini maksudnya. Ada kata Ustaz, ini tangan kiri dulu Ustaz. Allahu Akbar. Jadi cuma agak kita begini Ustaz. Allahu Akbar. Itu simak namanya. Kalau dalam asbabul hadisnya, asbabul hadis namanya simak. Atau simak itu artinya berhambat begitu ada yang awak bertukar. Bahkan di Mekah, yang ibu sudah ke Mekah, yang bapak sudah ke Mekah, di Mekah sana kalau sholat, Allahu Akbar begini pun ada. Coba besok di masjid Jami ini bapak-bapak Jumat pun begitu, Allahu Akbar. Orang bilang Indonesia ini bagaimana? Di Mekah sana Nabi turun
Al-Quran diturunkan, ulama di sana tidak mau bertengkar gara-gara ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak percaya, nanti jam 12:30 lihat siang tarawih Makkah, berbagai macam orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Indonesia gara-gara begini aja hilang orang. Baca Yasin nggak ada repot Nabi, salah. Tahlil malam ketiga, kedua, ketiga, keempat, 7, 10, 100, 1000, tak ada, salah. Kalau begitulah cara Nabi membuat hukum, matilah kita. Di mana matinya Ustaz? Saya kasih tahu. Kalau sempatlah dalam Islam ini membuat baik, mau dicari hadisnya, tidak dapat ibu itu hadis baca Yasin. Tidak akan ibu bisa dapat hadis baca Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi ada ayat menyebut faman ya'mal mithqala dzarratin فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة. Kalau yang baik, jangan pelajari hadisnya. Karena apa? Karena besok pertanggungjawabannya kan dari Muhammad ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. 60 itu pun jangan pada cari dari hadisnya. Kalau sudah 10 nama, di zaman Nabi ada yang lihat, penting kok. Anak-anak sekarang kalau masalah anak-anak terus begini, dunia ini bulat, dunia ini budak. Kalau begini, aku cinta padamu saya. Iya, karena udah tahu, udah kok semua itu. Mana belok, mana belok, ini ada. 1400 tahun yang lalu sudah dinyatakan lagi. Nanti satu zaman di antara umat-umatku kata Nabi, dakwah dan fitnah bisa dilihat berbarengan. Betul. Saya di zaman di satu zaman kata Nabi, min ummati dari umatku, dakwah dan fitnah bisa dilihat berbarengan. Oh tidak, oh pesta Ustaz Somad kali. Begitulah ya, udah menyalahkan Ustaz Somad. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Begitu tengok udah menyala, tengok lagi, alhamdulillah dakwah, tengok lagi, bapak nyala, dan paling hebatnya Nabi, dan mereka mengantongi masing-masing. Wah alhamdulillah, digantongi kita masing-masing. Luar biasa, Nabi itu bukan buku, tapi baiklah, dikantongi mereka kata Nabi, betul dikantongi. Kantongi, fitnah dan dakwah dikantongi. Makanya ada pertanyaan sekarang, Ustaz, apa hukumnya Ustaz aku bawa HP ke WC? Aku baca dulu Ustaz, terang tadi. Aku ke WC itu bawa HP, belum tinggalkan lontong kan? Yakin aku lontong lah. 99% aku yakin.